Hai Sobat Servis. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV 42 in, yang mana TV ini sudah cukup lama, sekitar 11 tahun baru mengalami kerusakan. Oke, kita akan coba lihat bersama-sama kerusakannya bagaimana. Saya coba berikan arus pada sumber. Untuk lampu indikator standby-nya sama sekali tidak menyala. Nah, ini sama sekali tidak menyala. Jadi istilahnya seperti mati total ya. Oke, ini mereknya adalah LG. Jadi cukup besar TV ini ya, teman-teman. Oke, saya coba lepas dulu sumbernya. Kemudian kita akan coba intip ke belakang. Yang mana untuk bagian belakang TV ini terlihat kokoh memang ya. Di sini banyak sekali skrup. Dan untuk modelnya adalah 42 PQ10R ya. Ini adalah TV plasma 42 PQ10R. Oke, tidak perlu menunggu lama, kita akan coba lihat bagaimana isi dalam dari TV ini. Saya akan lakukan pembongkaran terlebih dahulu ya. Baik, teman-teman, di sini kita sudah lihat, nampak bahwa isi dalam dari TV ini seperti ini. Banyak sekali blok-blok yang harus kita pelajari. Untuk itu kita akan coba amati terlebih dahulu. Yang utama di sini adalah ini blok power supply. Nah, seperti ini blok power supply-nya. Ya, di sini sungguh sangat lengkap komponen-komponen yang ada. Kemudian di sebelahnya lagi di sini adalah blok Z-SUS. Nah, di sini blok Z-SUS-nya seperti ini. Oke, ya. Kemudian di bagian bawahnya di sini adalah blok mainboardnya. Nah, ini blok mainboardnya seperti ini. Kemudian di sini ada blok T-Con control. Nah, di sini blok T-Con-nya seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada blok Yesus. Nah, ini blok Yesusnya. Di sini sering mengalami kerusakan untuk TV-TV plasma. Kemudian di sebelahnya ada blok buffer. Nah, ini blok buffer. Nah, untuk kerusakan seperti ini, mungkin kita akan coba tes. Saya coba tes kembali. Saya berikan sumber. Apakah masih sama kerusakannya? Yang mana kita bisa lihat di bagian power supply ini, apakah tegangan input ataupun relay bekerja saat saya berikan arus. Oke, saya coba ukur terlebih dahulu input pada power supply ini. Apakah power supply ini mendapatkan arus AC 220 ya. Kita coba ukur di soket ya, soket input yang menuju ke power supply. Oke, di sini untuk input power supply-nya hadir ya. Tegangan AC-nya di sini nampak tegangannya adalah 198 volt ya, kurang lebih 200 volt ya. Oke, 200 volt masuk ya. Namun power supply tidak aktif, tidak bekerja.
ya, karena tidak ada relay sama sekali bekerja. Oke, kita akan coba cek lebih detail ke blok power supply ini. Saya lepas dulu sumbernya. Oke, saya coba lepas dulu ya untuk blok power supply ini. Saya lepas dulu soket-soket yang menuju ke mainboard dan menuju ke blok Y main dan Z mainnya ini. Oke, di sini ada beberapa skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, ini blok power supply-nya sudah saya lepas. Nah, ini penampakan dari blok power supply-nya, yang mana di sini sangat lengkap ya. Ada dua sistem power, yang mana untuk power utama dan power kedua, yang mana power supply ini sudah dibatasi oleh garis di tengahnya, menandakan bahwa terdapat dua blok power ya. Untuk itu kita akan coba cek terlebih dahulu tegangan power supply yang pertama, yang wajib untuk power supply ini, yaitu tegangan yang biasa adalah tegangan untuk tegangan 17 volt, 12 volt, dan 5 volt. Ini harus wajib ada ya di power supply ini. Jadi untuk pengetesan kita langsung berikan arus ya. Kita berikan arus apakah power supply ini bekerja untuk rangkaian power supply utamanya ini di sini. Nah, ini power utamanya, yang mana apabila dialiri arus maka di pin soket ini akan mengeluarkan tegangan-tegangan wajib. Ya, di sini ada tegangan 17 volt, 12 volt. Nah, ini 17 volt ya. Kemudian 12 volt serta 5 volt ya. Oke, wajib. Dan di sampingnya adalah untuk power sebelahnya kedua ya. Jadi itu nanti kita abaikan terlebih dahulu. Yang pasti kita akan coba tes dulu untuk power pertamanya. Saya coba lepas dulu soketnya ini untuk pemasangan ke blok power supply. Oke, di sini saya coba pasang terlebih dulu soket arus AC-nya. Saya coba pasang. Nah, jadi cara kerjanya dari power supply ini, pastikan relay bekerja pada saat diberi aliran arus sumber, dan tegangan-tegangan wajib tadi itu harus keluar ya. Oke, saya siapkan volt DC ya, saya coba siapkan, nanti kita akan ukur tegangan wajibnya itu. Baik, saya coba aliri arus dan apakah power ini bekerja. Ya, nampak sepertinya bekerja. Tadi terdengar relay aktif. Dan di sini saya coba ukur, pastikan untuk pin-pinnya ini, untuk tegangan 17 voltnya ini. Oke, 17 voltnya hadir ya. Kemudian 12 voltnya hadir ya. 12 volt juga hadir normal. Kemudian untuk 5 voltnya hadir ya. Jadi power supply ini aktif ya. Namun mengapa TV ini tidak bisa menyala? Oke, kita akan coba cari sama-sama. Saya lepas dulu sumbernya.
Untuk kerusakan TV seperti ini, yang pasti kita sudah mengetahui untuk power supply sebenarnya aktif, namun tidak bisa mengirimkan tegangan menuju ke blok mainboard ya. Jadi untuk mainboardnya ini tidak mendapat supply dari power supply ya. Untuk itu kita akan coba buka dulu di blok mainboard ya, karena ada hubungannya dengan blok mainboard di sini. Kemungkinan untuk IC MyCom di mainboard atau mungkin IC MyCom di power supply yaitu MC80F07 itu mengalami kerusakan ya. Untuk itu kita akan coba pastikan lagi ya. Ini saya coba pasang kembali soketnya ini yang menuju ke mainboard. Apakah power supply ini kembali tidak aktif ya. Ini saya coba siapkan lagi volt DC nya. Jadi sepertinya kerusakan TV ini adalah pada saat seluruh soket terpasang ya, itu TV tidak bisa hidup ya. Oke, sebelum kita pasang pada soket pada mainboard, alangkah baiknya kita pastikan tegangan pada power supply ini harus benar-benar hilang dulu ya. Kita hilangkan. Apabila sudah merasa tidak ada tegangan yang tersimpan, kita baru bisa pasang soketnya ini yang menuju ke blok mainboard. Oke, saya pasang terlebih dahulu soketnya ini. Nah, di sini apakah TV ini bisa menyala ya? Untuk power supply ini apakah bisa mengeluarkan tegangan yang menuju ke mainboard? Oke, saya coba berikan arus. Ya, sepertinya power supply tidak aktif ya. Sudah saya berikan arus. Untuk itu saya coba ukur tegangan 17 volt, 12 volt, 5 volt apakah hadir. Oke, di sini saya ukur tidak ada nampak tegangan ya, 0 volt semua ya. Jadi kemungkinan ini terjadi protek. Jadi ada hubungannya antara power supply dan mainboard, yang mana untuk power supply ini menjadi protek apabila soket ini dipasang. Baik, saya coba lepas dulu sumbernya. Nah, untuk kerusakan seperti ini ya, ini biasa terjadi masalah pada IC MyCom-nya. Namun karena spare partnya ini sangat sulit didapat ya, kita akan melakukan cara yaitu kita lumpuhkan saja jalur protex agar power supply ini bisa bekerja. Untuk itu saya akan coba lumpuhkan proteknya ini. Nah, ini kita bisa lepas dulu blok mainboardnya ini. Ini saya coba lepas dulu blok mainboard. Jadi kerusakan seperti ini yaitu adalah kerusakan pada IC MyCom-nya. Namun berhubung spare part-nya ini cukup sulit karena TV ini sudah cukup lama, maka saya berinisiatif yaitu saya akan lumpuhkan saja proteknya agar TV ini bisa menyala kembali. Oke, di sini terdapat dua pin soket, yang mana
pin soket T-Con dan pin soket power supply, kita fokus pada pin soket pada power supply. Nah, di sini ada pin yaitu pin ground ya, ground atau auto ground. Nah, untuk pin auto ground ini kita bisa lakukan pengopenan ya. Di sini pin auto groundnya yaitu terletak di sini. Nah, ini kita bisa open saja, jadi tidak langsung berhubungan pada bagian mainboardnya. Jadi kita lumpuhkan saja protectnya ini agar IC MACOM-nya ini bisa kembali bekerja sehingga power supply bisa aktif ya. Oke, saya coba open dulu pin auto ground-nya ini. Jadi memang cukup rumit memang sistem proteksi pada TV plasma ini. Apabila terjadi masalah sedikit saja, maka IC MACOM akan memutuskan atau memerintahkan untuk off ya power supply-nya. Oke, ini sudah saya coba open. Nah, seperti ini ya. Pastikan betul-betul tidak bersentuhan ya dengan PCB mainboardnya ini ya, betul-betul sudah teropen. Oke, apabila sudah merasa yakin sudah kita open, selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan kembali ya. Oke, saya pasang soket power supply-nya saja terlebih dahulu. Untuk soket yang lain nanti saja. Yang pasti kita akan berpatokan pada indikator display pada mainboard ini. Di sini ada indikator yang mana nanti kita bisa melihat apakah mainboard ini sudah aktif atau tidak. Ya, oke, siap ya, kita berikan arus. Semoga cara ini berhasil ya, teman-teman. Oke, perhatikan ya indikatornya. Di sini menyala ya, sudah menyala teman-teman. Oke, ini saya cabut. Oke, saya coba berikan lagi arus ya. Oke, saya cabut dulu. Kemudian saya berikan arus. Perhatikan lampu indikatornya. Ya, menyala ya. Berarti mantap ini. Artinya power supply yang tadinya protect mati, tidak bisa mengirim tegangan, kini sudah aktif ya. Jadi untuk tegangan-tegangan di soket-soketnya ini sudah aktif ya. Dan relay pun bekerja sudah. Jadi kita tinggal, nah ini ya, power supply aktif ya, indikator menyala. Dari sini kita bisa tahu sudah untuk power supply-nya aktif. Oke, saya coba cabut terlebih dahulu sumbernya dan kita akan langsung saja melakukan perakitan ya pada unit, dan kita berharap moga-moga saja TV ini kembali bisa menyala. Oke, saya coba lakukan perakitan terlebih dahulu. Nah, ini kita akan coba lakukan perakitan langsung pada unit, karena kerusakannya adalah karena protect di power supply. Dan setelah power supply kita lumpuhkan protectnya, power supply bisa aktif kembali. Dan jangan lupa untuk soket-soketnya kita pasang semua ya, seperti asal, jangan sampai ada yang terlupakan ya. Nah, ini yang menuju ke blok Y-main-nya juga kita pasang soketnya ini, langsung saja, jangan di open. Oke,
ya sudah terpasang semua soket-soketnya ini. Pastikan jangan sampai ada yang terlupakan. Oke, semua sudah terpasang soketnya. Selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan saja ya. Moga-moga TV ini langsung bisa beroperasi ya. Perhatikan nanti di indikator T-Con dan mainboardnya apakah aktif, menandakan bahwa TV ini bisa menyala. Oke, saya berikan arus dulu sumber. Ya, itu indikator T-Con sudah aktif ya. Kedap-kedip cepat, artinya sistem kerjanya normal. Dan untuk indikator di mainboardnya kita bisa lihat juga. Nah, ini indikatornya ya aktif ya. Nah, ini warna hijau sudah menyala, artinya untuk mainboardnya normal. Dan untuk blok T-Con-nya sudah aktif indikatornya, artinya juga sistem normal, tidak ada masalah. Kedipnya pun tampak cepat di sini. Oke, kita lihat hasilnya apakah raster ini menyala ya. Kita lihat dulu, kita intip. Wah, oke, raster sudah menyala ya, artinya TV ini sudah hidup. Dan selanjutnya coba kita berikan media sinyal, apakah untuk gambar suara normal ya, normal ya. Ternyata untuk suara pun sudah terdengar, dan TV ini sepertinya sudah bisa hidup kembali. Selanjutnya kita lakukan penutupan saja ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah saya lakukan penutupan pada casingnya, kita akan coba lakukan tes kembali bagaimana hasilnya. Nah, ini saya berikan arus sumber ya, indikator sudah menyala ya, warna biru kedip, dan TV pun kembali menyala ya teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.